Saudara pemirsa, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Ya Allah Tuhan kami yang di surga, sumber hikmah akal budi, jamahlah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti pekabaran yang Kau berikan bagi umat-Mu pada akhir zaman ini, supaya benar-benar kami mengerti dan kami bertobat sungguh-sungguh, dan Tuhan juga akan memberikan kepada kami kemenangan atas semua dosa, kekurangan dan kesalahan. Tuhan, terima kasih atas jawaban doa kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyambung pelajaran roh nubuat kita. Yang lalu kita sudah mempelajari bahwa Laodikia dan malaikat jemaat di Laodikia itu telanjang. Kenapa telanjang? Karena tidak memakai jubah kebenaran Kristus. Sekarang kita mempelajari siapakah malaikat jemaat yang disebut dalam Wahyu pasal 3:14 itu. Saudara pemirsa, kita mencoba melihat siapakah malaikat jemaat. Dalam Wahyu 1 ayat 20 berkata, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Wahyu 1 ayat 20. Kemudian Gospel Worker Salaman 13 berkata, para pendeta dan pesuruh-pesuruh Allah menggambarkan ketujuh bintang. Jadi bintang itu melambangkan para pendeta, pekerja dan pesuruh-pesuruh Tuhan. Itulah bintang. Jadi kesimpulan, ketujuh bintang itulah ketujuh malaikat. Ketujuh bintang adalah para pendeta, pesuruh-pesuruh Tuhan, para pemimpin-pemimpin di jemaat, para tua-tua di jemaat. Itu dalam Gospel Workers halaman 13. Nah, jadi kita simpulkan sekarang, saya kutip dari buku Laodikia yang disusun oleh pendeta Jack Sequeira halaman 19. Jadi pekabaran ditujukan kepada malaikat jemaat itu kepada pemimpin di jemaat. Ya, beliau bilang adalah semua anggota majelis jemaat adalah pemimpin di dalam jemaat Tuhan. Jadi pekabaran kepada para pendeta, gembala-gembala, semua pemimpin jemaat, semua anggota majelis jemaat dan tua-tua jemaat. Itulah gambaran dari malaikat jemaat di Laodikia. Nah sekarang para malaikat itu berkata, kami kaya, tidak kurang apa-apa. Sehingga masalah timbul oleh karena merasa kaya dalam kerohanian, tidak menerima teguran dari saksi yang setia. Nah ini dijelaskan roh nubuat. Di dalam 5 Testimonies 259 dia bilang begini. Mereka berpendapat bahwa umat Allah tidak membutuhkan teguran tegas seperti itu. Kenapa? Karena Allah ada bersama mereka. Mereka diberkenan Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Mereka kaya dalam hal kerohanian. Nah inilah tanggapan daripada malaikat jemaat di Laodikia itu. Sekarang pertanyaan, apakah Anda alergi terhadap teguran? Mengapa alergi? Mengapa tidak suka ditegur? Oh, karena merasa sudah cukup baik. Tidak kurang suatu apa. Untuk apa teguran-teguran khutbah keras seperti itu? Nah, inilah menjadi masalah. Tapi saudara pemirsa dengar satu kutipan dari roh nubuat dalam buku Christ Our Righteousness halaman 124 dibilang. Saya kutip dari bahasa aslinya. When men see their own nothingness, they are prepared be clothed with the righteousness of Christ. Bila mana seseorang telah melihat ketidakberdayaan, nothingness, tidak berdaya, tidak ada apa-apanya, pada saat itulah mereka siap untuk dipakaikan dengan jubah kebenaran Kristus. Bila mana sudah merasa nothingness,
siap untuk dipakai jubah kebenaran. Nothing. Tapi kalau seseorang merasa something, belum siap, harus merasa nothingness. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan sekarang. Apa saya pakai jubah atau belum? Bila kita sudah dapat melihat ketidakberdayaan, ketidaksanggupan, serta kemiskinan rohani kita, kedodosan, ketidaklayakan kita, barulah kita siap menerima jubah kebenaran Kristus yang tak bercacat celah itu. Itu makanya di dalam keberadaan ketidakberlayakan ini, Rasul Paulus di dalam mengenal kebenaran Kristus, dia berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 13, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Wow. Sampah dunia. Sudah pemirsa, Rasul merasa dirinya seperti sampah dunia. Dilanjutkan ayat itu, 1 Korintus 4:13. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada satu. Sampah dunia, kotoran dari segala sesuatu. Itulah pernyataan Rasul di dalam ketidakberlayakannya di hadapan Yesus Kristus. Kemudian ditambahkan oleh Rasul, oleh karena dia merasa sudah mendapat satu pemberian yang terbesar dalam kehidupan, itu jubah kebenaran Kristus yang tak bercela, sudah menjadi milik dia melalui iman. Kemudian dikatakan, karena itu aku senang, rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan. Kenapa? Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Senang dan rela dalam kelemahan. Sebab seperti saya rasa lemah, disitulah saya apa? Kuat. Kalau saya kutip ayat ini dalam bahasa Inggris Amplified Bible, dia bilang begini, so for the sake of Christ, I am well pleased and pleasure in infirmities, pleasure in insult, dihinakan, perplexities, distress. For I am weak in human strength. Bila mana saya lemah secara kemanusiaan, dalam kekuatan manusia saya lemah, then I am truly strong, powerful in divine strength. Jadi sementara saya lemah secara kemanusiaan, di situ saya kuat secara keilahian. Jadi tidak ada yang dianggarkan secara apa? Secara kemanusiaan, human strength. Itu makanya Nabi Yeremia memberikan kepada kita satu pernyataan. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kemanusiaan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Terkutuk. Orang merasa kuat secara manusia. Itu makanya dalam Ulangan 8:18, kalau kita merasa kuat secara manusia, secara dunia dikatakan. Tetapi ingat ya, engkau harus ingat selalu kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ada maksud Tuhan. Bagi kita orang-orang tertentu diberikan apa? Kekayaan. Maksudnya apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Jadi ada maksud Tuhan. Sementara seseorang diberi kekayaan, mungkin itu bukanlah karena hasil jerih payah, banting tulang. Ya? Tapi itu pemberian Tuhan.
Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, dan pemirsa pernah diberikan, ada yang diberi Tuhan 5 talenta, 4 talenta, 3 talenta, 1 talenta. Kekayaan itu merupakan merupakan talenta, pemberian, kepintaran, kefasihan lidah, kecerdasan, talenta, semata-mata pemberian Tuhan. Jadi sekarang kita tanya, apa tujuan perbuatan baik kita? Apa tujuan pelayanan kita? Penurutan kita? Apa tujuannya? 1 Korintus 10:31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan semuanya yang lain, semuanya jenis penurutan, lakukanlah semuanya untuk apa? Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan pemirsa, perbuatan baik kita, penurutan, pelayanan, ibadah, tujuannya apa? Memuliakan Tuhan. Ditandaskan kembali di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Umat-umat Tuhan berbuat baik, melayani baik, melakukan perkara yang baik, penurutan dan kesalehannya. Akhirnya apa dikatakan? Mereka melihat, orang-orang dunia melihat perbuatanmu yang baik itu, kemudian apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara pemirsa, pertanyaannya sekarang apa? Apa saya sekarang ini sedang memakai jubah kebenaran Kristus apa telanjang? Kalau memakai kebenaran saya sendiri. Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah saya sedang memakai jubah kebenaran itu apa tidak? Tapi ada satu jawaban, berita bahagia, katanya, berita bahagia. Menjadi satu jaminan bahwa kita memakai jubah kebenaran itu. Saya kutip dari satu Selected Messages 368 berkata begini, when we do our best, He, Christ, become our righteousness. Bila mana aku atau kita telah melakukan the best, yang terbaik, sekuat tenaga kita yang ada, kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Maka Kristus memberikan jubah itu kepada kita. Ditambahkan lagi, it takes every ray of light that God sent to us to make us the light of the world. Maka kita harus menghargai, menerima, dan memperhatikan semua terang kebenaran yang Allah berikan. Terkenal dengan present truth, amaran dari tulisan yang diilhamkan. Kita terima, kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang ada. Dengan demikian kita dibuat Tuhan menjadi terang bagi dunia ini. Pertanyaan sekarang, saudara pemirsa, pertanyaan ditanyakan dalam Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana ku balas kepada Tuhan yang sudah memberikan jubah kebenaran itu, menutupi semua dosa-dosaku? Bagaimana ku balas ya Tuhan? Dengan pengertian yang jelas seperti ini, tidak ada roh mengangkat kebenaran sendiri, mengandalkan kebenaran sendiri, kesalehan perbuatan dan pelayan dada. Semua itu hanya kemurahan saja. Tuhan, terima kasih. Tak pernah kita berhenti mulut kita ini berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemudian dalam Mazmur 40 ayat 9 dikatakan,
Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dada. Aku suka menjawab kebaikan, rahmat dan kemurahan Tuhan. Aku suka menyenangkan hati Tuhan. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Inilah, saudara pemirsa, dorongan kita berbuat baik, dorongan kita beribadah, dorongan kita melayani. Terima kasih Tuhan. Bagaimana ku balas Tuhan? Aku suka. Sehingga pelayanan kita ini tidak ada akhir dan terpaksa. Semua adalah dorongan apa? Kasih Tuhan. Kasih yang mendorong untuk melayani Tuhan. Karena kita sudah menerima lebih daripada apa yang pernah kita harap. Pemberian terbesar hidup yang kekal dibungkus dengan jubah kebenaran Kristus. Jadi saudara pemirsa, apakah sebenarnya yang Tuhan kehendaki pada umatnya sekarang ini? Katakan dalam Matius 12:30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-berai. Tidak ada satu hal yang paling dibenci Tuhan daripada perpecahan. Perpecahan. Perselisihan. Ini adalah selalu musuh Yesus Kristus. Yesus dikatakan mengumpulkan, mempersatukan. Musuh datang apa? Mencerai-beraikan, membuat perpecahan. Jadi siapa yang mencerai-beraikan adalah musuh Yesus Kristus sendiri. Pertanyaannya, mengapa ada perpecahan? Apa sebab ada perpecahan? Perpecahan terjadi dalam 1 Yohanes 2:9. Barang siapa berkata bahwa ada berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Membenci saudaranya. Salah satu faktor mengapa orang suka membenci, karena dia merasa lebih baik, lebih suci, lebih benar, lebih pintar, lebih terberkati. Sehingga kalau dia lihat tidak sesuai dengan cara berpikirnya, wah, dia tidak bisa terima, dia benci. Tetapi Yesus berkata salah satu hal yang terpenting dalam tabiat, mencontoh Yesus Kristus dalam Matius 18:3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam. Ada apa dengan anak kecil? Anak kecil tidak tahu dendam. Tidak ingat-ingat kesalahan orang. Sebentar ribut, sebentar sudah langsung berkawan lagi. Itulah sifat anak kecil. Suka melupakan. Suka mengampuni. Memang jelasnya roh nubuat katakan, mengapa sukar mengampuni? Karena kita merasa lebih baik dari orang lain. Tetapi roh nubuat katakan dalam Step to Christ halaman 64 ini, semakin dekat engkau datang kepada Yesus, akan semakin tak layak engkau di dalam pemandanganmu sendiri di hadapan Tuhan. Makin dekat, makin tak layak. Nah inilah yang membuat kita mudah untuk mengampuni satu sama lain. Karena kita sudah lebih banyak dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita paling berdosa. Itulah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 1:15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka itu, akulah yang paling banyak dosa. Paling berdosa. Sudah sepantasnya kalau kita merasa paling berdosa, mudah kita untuk apa? Mengampuni satu sama lain. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Dalam perumpamaan Matius 18:24, ada seorang berhutang 1.000 talenta kepada raja. Akhirnya dia minta ampun kepada raja, sabarlah, saya akan bayar. Kemudian raja mengasihi dia, yaitu kasihan. Sudahlah, dibebaskan dia hutang 10.000 talenta. Tetapi orang ini
tidak mau mengampuni orang yang berhutang kepadanya hanya 500 dinar. Dia bawa dia ke pengadilan, dimasukkan ke penjara. Akhirnya raja ketahuan, dalam ayat 32 ini, dipanggil ini orang yang sudah diampuni ini, akhirnya diminta lagi bayar hutang, dimasukkan dia kepada penjara. Saudara pemirsa, sifat kenosis itu membawa kita kepada pengertian bahwa kita ini paling berdosa dari orang lain. Makin dekat kepada Tuhan, makin merasa tak layak. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain itu apa? Lebih utama dari dia. Anggaplah orang lain itu lebih utama, karena dosa saya paling banyak. Nah, ini merupakan satu sikap agar semua perbuatan-perbuatan baik kita bertujuan bukan mengangkat diri, tetapi hanya kemuliaan bagi Tuhan. Kenyataan kita sekarang, apakah saya pakai jubah? Apakah saya mempunyai sifat-sifat kenosis seperti demikian? Supaya ternyata saya siap dipanggil dalam pengadilan Tuhan, yang sewaktu-waktu saya tidak tahu kapan nama saya dipanggil, dan saya akan lulus dalam pengadilan kapan? Kalau saya pakai jubah kebenaran Kristus. Karena saya sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Inilah menjadi rahasia kepastian bahwa kita pakai jubah. When we do our best, Christ become our righteousness. Setiap terang yang kita tahu, kita lakukan sekuat tenaga yang ada. Sehingga kita tak pernah berhenti mengatakan, bagaimana aku balas ya Tuhan? Aku suka melakukan ya Tuhan. Semua kehendak-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Semoga pelajaran ini menolong kita untuk lebih rendah hati, merasakan kita tidak ada apa-apa, dan semua perbuatan baik kita itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sedikit pun tidak perlu untuk kemuliaan diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran firman Tuhan bagi kami, terutama pada para pemimpin-pemimpin, supaya posisi kedudukan sesungguhnya tidak menambah nilai rohani, nilai pangkat dan jabatan kemuliaan di hadapan Tuhan, tetapi kami dinilai dari segi tabiat yang menyangkal diri, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, selalu membuat yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, karena Engkau sudah memakaikan kami juga kebenaran oleh iman. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengajar kami rendah hati, supaya kami boleh diisi penuh dengan Roh-Mu yang kudus itu. Dengarlah seruan kami orang berdosa ini Tuhan. Inilah dosa kami. Terimalah kami Tuhan. Ampun segala dosa kami. Kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.